Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Faizna Muhammad. Ya, kali ini kita akan membahas tentang hasil kali skalar dua vektor. Oke, tapi sebelum itu eh, kita berdoa dulu dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 ini sendiri agar semuanya kembali normal seperti sedia kala. Oke, dimohon dengan keikhlasannya, berdoa, kita mulai. Ya, oke, cukup. Terima kasih, teman-teman. Sorry, bukan teman-teman, kawan-kawan. Oke, terima kasih, kawan-kawan. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Sekarang dikatakan lebih simpel karena sudah saya ketik. Itu doang sih. Selebihnya ya normal-normal aja. Oke, yuk kita masuk dulu ke materinya. By the way, ini di take-nya itu jam 9 malam. Nggak tahu kenapa masih berisik. Kalau misalkan kedengeran berisiknya, mohon dimaklum karena tidak ada ruangan yang kedap suara di rumah saya. Oke, skip, kita lanjut ke materinya. Oke, untuk konten kawan matematika yang sekarang membahas hasil kali skalar dua vektor. Nah, hasil kali skalar dua vektor ini adalah di mana kedua vektor dikalikan dan itu adalah hasilnya yang disebut dengan hasilnya. Nah, hubungannya itu sendiri adalah ketika ada sebuah vektor, misalkan vektor A dikalikan dengan vektor B, maka panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi selalu cos. Dan di sini karena tidak ada simbol plus minus, di sini juga tidak ada, berarti hubungannya dikali. Gitu ya. Oke, ada poin A dan ada poin B. Poin A adalah hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom. Nah, dalam bentuk vektor kolom, ya, vektor kolom kita udah tahu di materi vektor, di awal-awal materi vektor, di mana kolom-kolom berarti ke bawah. Seperti ini, yang vektor A, X1 dan Y1, jadi ke bawah. Ini berarti dalam bentuk 2 ya. Dan sini vektor B, X2 dan Y2. Gitu. Nah, kalau misalkan ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, di mana dia adalah cuman terdiri dari atau di ruang 2. Di ruang 2 karena cuma ada dua elemen, X dan Y, maka hasil perkalian dari vektor A dikali vektor B adalah seperti ini. Nah, jadi saya kasih warna biar ketahuan. Jadi yang X dengan yang X atau yang paling atas dengan yang paling atas dikalikan, selanjutnya ditambah dengan yang Y dikali dengan yang Y gitu. Jadi dikali dulu, terus ini juga dikali dulu baru dijumlahkan. Meskipun nanti si Y satunya ini adalah min, tetap di sininya jadi plus. Artinya berarti plus ketemu min jadinya min begitu. Jadi selalu di sininya positif. Jadi intinya adalah kalau misalkan ada dua buah vektor dalam ruang 2, maka bentuk perkaliannya adalah dikalikan setiap elemennya lalu ditambah X1 dengan X2, Y1 dengan Y2 lalu ditambah. Seperti ini bentuknya. Adapun di ruang 3 sama saja, yang membedakan adalah elemennya. Kalau di ruang 3 berarti ada 3 X, Y, dan Z. Misalkan A itu X1, Y1, Z1, dan vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka hasil kalinya adalah sama. X1 dikali X2 tambah Y1 dikali Y2 tambah Z1 dikali Z2. Jadi selalu plus. Gak ada bedanya lah, sama intinya. Oke, nah ini adalah sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Nah, sifat-sifatnya terdiri dari 5. Pertama, vektor A dikali vektor B sama aja dengan vektor B dikali vektor A. Ini artinya 1 dikali 2 sama aja dengan 2 dikali 1. Gitu. Selanjutnya, vektor A dikali dalam kurung vektor B plus minus vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B tambah vektor A dikali vektor C. Artinya kali silang, kali pelangi.
A dikali B tambah atau minus A dikali C. Gitu. Oke, yang ketiga sifatnya K konstanta dalam kurung vektor A dikali vektor B. Bisa juga bentuknya K dikali vektor A baru dikali dengan B. Atau A vektor A dikali dalam kurung konstanta dikali vektor B. K adalah bilangan real, jadi harus bilangan real. Jadi sama saja, karena di sini tidak ada plus minus berarti perkalian, karena ini semuanya perkalian. Mau bentuk yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga, itu bisa. Yang penting salah satu aja. Oke, di sifat yang keempat, vektor A dikali vektor A adalah panjang vektor A kuadrat. Dengan panjang vektor A itu adalah akar dari vektor A dikali vektor A. Jadi seperti itu. Terus yang vektor A dikali vektor A lebih dari 0. Jadi selalu lebih dari 0 jika dengan syaratnya vektor A-nya itu bukan vektor 0. Jadi kalau misalkan vektor A-nya ini bukan vektor 0, maka hasilnya lebih dari 0. Misalkan vektor A-nya adalah 5, berarti 5 dikali 5, 25. Atau misalkan min 1 dikali min 1, jadinya 1. Pokoknya selain vektor A-nya adalah bukan vektor 0, maka vektor A dikali vektor A adalah lebih dari 0. Seperti itulah intinya. Oke, langsung ke contohnya. Biar makin pinter. Jawab. Oke, panjang vektor U dan vektor V masing-masing 10 satuan dan 16 satuan. Besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah 30 derajat. Hitunglah hasil skalar antara vektor U dan vektor V. Oke, perlu diketahui ya, diketahui biar runut aja. Diketahui panjang vektor U-nya adalah berapa itu? 10. Dan astagfirullahaladzim, berisik banget. Udah malam juga. Dan panjang vektor V-nya adalah, oke nih panjang vektor ya. Berarti simbolnya harus seperti ini dong. Mana sih? Nah ini nih. Konsep. Gimana sih? Ini kita ganti. Nah, panjang vektor U-nya 10, lalu panjang vektor V-nya adalah 16 satuan. Jadi satuannya adalah satuan. Besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah 30 derajat. Berarti sudutnya ada sudut aja. Sudutnya adalah 30 derajat. Adalah 30 derajat. Hitunglah hasil kali skala antara vektor U dan vektor V. Oke, jadi ini bentuknya seperti yang di definisi hubungan antara vektor A dengan vektor B. Nah, ini bentuknya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Langsung, berarti di sini jangan jawab. Baru di sini jawab. Oke, berarti kita kopas rumusnya dulu deh. Ya, kopas rumusnya dulu. Oke. Set, set. Nggak ada efek, jadi pakai suara sendiri. Set, set. Oke, vektor A dikali vektor B. Berarti dalam hal ini adalah vektor U dikali vektor V. Kita ganti. Biar sama kayak soal. Vektor U dikali vektor V. Nah, sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, tetanya adalah di situ 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat juga dong. Begitu caranya. Belum beres ya. Lanjut. Nih enter aja kali. Nah, sip. Berarti di sini sama dengan aja
dengan, nah panjang vektor U nya adalah 10, panjang vektor V nya 16 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar akar berapa, ayo ya, setengah akar 3 ya. Jadi di sini, nah 10 kali 16 160 dibagi 2 80, jawabannya adalah 80 akar 3 ya. Cukup sampai sini aja. Jadi hasil kali antara vektor A dengan hasil kali skalar vektor U dengan vektor V adalah 80 akar 3, seperti itu. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau misalkan belum ngerti, silahkan diulang aja videonya atau di pause dulu. Lanjut, diketahui titik P 2 dan min 3, Q min 35, dan R dan R 7,4. Vektor PQ mewakili vektor O dan vektor PR mewakili vektor V. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor U dan vektor V. Oke. Jadi karena di sini udah ada kalimat diketahui, jadi langsung jawab aja. Nggak perlu diketahui lagi lah, kelamaan. Oke. Nah, berbeda dengan yang pertama, contoh soal yang pertama tadi. Kalau yang sekarang, karena di sini tidak ada indikasi untuk sudut dari antara kedua vektor itu sendiri, berarti ini cuma dikalikan seperti yang vektor kolom ini. Nah, kebetulan dia di ruang 2, berarti seperti ini nanti. Jadi nggak perlu pakai cos lagi, karena tidak ada indikasi dalam soal yang menunjukkan bahwa kedua vektor ini memiliki sudut. Gitu. Artinya di sini kita langsung aja bahas. Yang dikatakan adalah vektor U dikali vektor V. U-nya adalah PQ. Berarti kita bikin dulu PQ-nya. Gitu. Copy. Oke, PQ-nya adalah, ingat kalau misalkan mencari vektor, PQ berarti Q dikurang P. Ya, dibalik. Q dikurang P. Ini adalah matriks kolomnya 2. Oke, karena di ruang 2. PQ berarti Q-nya dulu, baru PQ-nya adalah min 3 dan 5. Min 3 dan 5. Nah, ditambah atau dikurang? Dikurang lah. Jadi bagi yang belum tahu atau masih lupa, jadi kalau misalkan PQ berarti Q dikurang P. Gitu ya, dibalik. P-nya adalah 2 dan min 3. 2 dan min 3. Oke, sama dengan ini kita kosongkan, ini kita kosongkan juga. Nih, min 3 dikurang 2. Oke, yo. Punya hutang 3, ngutang lagi 2. Kurang tahu diri. Gadir. Jadi min 5, jatuhnya ada 5. 5 dikurang min 3, min ketemu min jadi plus, 5 tambah 3 jadi 8. Oke, jadi vektor PQ adalah min 5 dan 8. Selanjutnya, oke, ini kita bikinnya U dulu ya. U sama dengan ini. Beneran salah. Ya, copy paste. Nah, seperti ini ya. Biar lebih enak lagi. Kita kopas dari sini aja. Selanjutnya kita akan membuat yang V. Berarti di sini kita ganti V. V-nya itu adalah PR mewakili vektor V berarti. Berarti di sini kita bikin PR.
PR sama dengan PR berarti R dikurang P. 7 dan min 4 gitu ya. 7 dan min 7 dan 4 dikurang R. R-nya adalah P dikurang P. P-nya 2 dan min 3 sama 2 dan min 3. Berarti 7 dikurang 2 adalah 5. 4 dikurang min 3 berarti plus 4 tambah 3 7. Oke, jadi PQ-nya atau vektor U adalah min 5 8. Vektor V-nya atau PR adalah 5 dan 7. Pertanyaannya adalah hasil kali skalar antara vektor U dan vektor V. Oke, berarti vektor U dikali vektor V. Kita tulis dulu. Kopas ya. Di sini kali. Vektor U dikali vektor V. Nah, sama dengan berarti U-nya adalah min 5 dan 8. Dikali V-nya adalah 5 dan 7. Oke. Yo, sama kayak tadi ya. Jadi pertama X1 dikalikan dengan X2. Berarti dalam hal ini min 5 dikali 5. Berarti sini saya bikin kurungan aja. Min 5 dikali 5. Gitu ya. Selanjutnya apa? Ditambah. Ditambah 8 dikali 7. Itu ya. Sama dengan min 5 dikali 5 min 25 ditambah 8 kali 7 5 6. Jadi hasilnya adalah berapa? Min 25 tambah 56 positif 31. Jadi jawabannya adalah positif 31. Seperti itu ya. Untuk mengerti lebih pahamnya lagi silahkan diulang lagi videonya atau di playback. Oke, lanjut di contoh yang ketiga. Nah, ini adalah pengembangan dari materi sebelumnya, perbandingan vektor. Jadi, bagi yang belum paham tentang perbandingan vektor, silakan ditonton video saya tentang perbandingan vektor dan koordinat. Ya, lanjut. Kenapa bernyambung dengan pengembangan dari soal materi yang kemarin? Karena di sini soalnya diketahui segitiga ABC, A-nya adalah 4, 7, min 3. Oke, ini di ruang 3, berarti B-nya 1, 4, 3, dan C-nya min 3, 2, dan 5. Titik D pada AB, sehingga AD berbanding DB sama dengan 3 berbanding 1. Tentukan hasil kali vektor AB dikali vektor CD. Oke, yang ditanyakan adalah vektor AB dikali dengan vektor CD. Kalau kita bikin vektor AB, itu gampang aja. Karena diketahui A-nya berapa, B-nya berapa, ya kan? AB sama kayak tadi ya, PQ berarti Q dikurang P. Berarti kalau AB, B dikurang A. Oke, B dikurang A, kita buatnya jadi vektor kolom aja. Oke, karena ini di ruang 3, berarti pilihnya yang 3. Nah, sip. AB, berarti B dikurang A. 1, 4, 3 ya, yang B-nya dikurang A. A-nya adalah 4, 7, min 3. 4, 7, min 3. Oke, sama dengan 1 dikurang 4. 1 dikurang 4, min 3. 4 dikurang 7 juga min 3. 3 dikurang min 3 plus 6. Oke, jadi panjang vektor, vektor AB-nya adalah min 3, min 3, dan 6. Ya, lanjut. Oke, nah, kan vektor AB udah dapat, sekarang tinggal kita vektor CD. Nah, C-nya ada. Min 3, 2, dan 5, tapi D-nya tidak ada. Nah, katanya titik D ini terletak pada AB. Jadi garis A, misalkan ada garis
A dari sini misalkan sampai ke garis B. Nah, di antara di antara titik A B ini, misalkan di sini daerah sini adalah titik D. Jadi titik D itu ada di antara A B, sehingga AD berbanding DB sama dengan 3 berbanding 1. Nah, berarti kita pakai vektor perbandingan. Rumusnya adalah di sini misalkan D ya, berarti D. Oke, vektor D sama dengan ya perbandingan. Perbandingan itu adalah NA plus MB. Kan saya sampai lupa. NA plus MB. Ya, jadi sebetulnya kalau matematika itu harus sering dikerjakan soal-soalnya biar nempel terus. Jangan kayak saya. NA plus MB. Mana nih? Oke, NA plus MB atau MB plus NA sama aja. M plus N bawahnya. Gitu ya. NA. Nah, ini nggak perlu saya bahas lagi sih sebetulnya. Kalau mau lihat pembahasannya tinggal lihat di videonya tentang perbandingan vektor dan koordinat. Oke, NA dulu. NA berarti 1 dikali, kalinya pakai kali ini aja, kali A. A nya ini ya 47 min 3. Oke, tambah M 3 dikali B. B nya adalah 143. Oper ya. Oke. Nah, gitu. M tambah N 3 tambah 1 sama dengan berarti ini tetap 47 dan min 3 kan dikalikan dengan 1 ya, cus ditambah kita fill lagi deh, 3 dikali 1 3 dikali 1 3 3 dikali 4 12 3 dikali 3 9 itu ya. Oh iya, ini adalah fraction. Yang bawahnya jadi 4. Oke, tinggal ditambahkan saja, berarti 4 tambah 3 4 tambah 3 7, berarti di sini 7 7 tambah 12 jadi 19 min 3 tambah 9 6. Oke, di sini ada per ya, lupa mulu. Nah, per 4 di bawahnya. Oke, jadi bentuk lainnya adalah kita pakai bracket. Nah, 7 per 4 titik koma 19 per 4 satu lagi 6 per 4 atau bisa disederhanakan gini aja dulu. Nah, jadi titik D nya adalah 7 per 4 19 per 4 dan 6 per 4. Nah, baru kita bisa mencari vektor CD nya. Kita copy aja ini, vektor CD. Sini berarti kita ganti jadi CD. CD berarti D dikurang C. D nya adalah itu ya 7 per 4 terus
terus 19/4, satu lagi 6/4. Oke, pindah ke bawah katanya. Yuk, pindah ke bawah yuk. Dikurang C. C-nya adalah -325. Ini -3, ini 2, ini 5. Oke, kita kosongin dulu. Oke, 7/4 dikurang -3. Berarti disamakan dulu penyebutnya, jadinya min jadi plus. Jadi 19/4. Ya, lanjut 19/4 dikurang 2. 19/4 dikurang 2. Berarti jadi 11/4. Selanjutnya 6/4 dikurang 5. Min ini kok enggak min? Ya enggak. Min 14/4. Oke, CD-nya adalah itu. Berarti tinggal dikalikan aja. Vektor AB dikalikan dengan vektor CD. Oke. Di sini. Bentar ya, saya bikin dulu. Oke, vektor AB dikali ya, vektor AB dikali vektor CD, berarti AB-nya adalah yang tadi, -3, dan 6. Vektor CD-nya adalah yang ini. Dikali CD-nya adalah 19/4, 11/4, dan -14/4. Sama dengan, berarti kalau misalkan seperti ini dikali tambah kayak tadi ya, di ruang 3 itu. Berarti saya buka ini dulu bracketnya. -3 dikali 19/4. Oke, tambah 2 dikali 11/4 tambah kok 2 kasih kok -3 lagi, ini baru 6 dikali -14/4. Nah, jadi jawabannya adalah ya, berarti -3 dikali 19/4 jadinya -57/4 ditambah pakai kurungan aja ya,
min 33 per 4. Dapat dari mana? Dari min 3 dikali 11 tambah, pakai kurungan lagi, ini jadi min 84. Ya, min 84 per 4. Oke, sama dengan, nah, karena per 4 semua berarti langsung aja min 57 tambah min 33 tambah min 84, jadinya min 174 per 4. Itu adalah jawabannya. Oke, kurang lebih seperti ini materi tentang hasil kali skalar dua vektor. Untuk lebih lanjutnya silakan baca sumber lain atau tonton video lain. Tapi jangan lupa di subscribe YouTube channelnya dan di like juga videonya sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap video ini. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Gimana, udah bosen kan rebahan di rumah? Makanya berdoa yang lebih rajin, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Insya Allah apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu lagi dan subscribe ya. Oke, titik. Terima kasih.